Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dewi Setiawati, NPM 2121010135. Di sini saya akan membuat video e-learning tugas individu hukum acara peradilan tata usaha negara. Dasar peradilan tata usaha negara. A. Dasar hukum perbentukan peradilan tata usaha negara. Negara tidak hanya bertugas menjaga ketertiban semata-mata, tetapi negara ikut aktif campur tangan mengusahakan dan menyelenggarakan warga negaranya untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Dalam ikut aktif menyelenggarakan kesejahteraan tersebut, negara ikut campur tangan secara intens atau terus-menerus menguasai kehidupan pribadi masing-masing individu. Campur tangan negara dalam berhubungan dengan individu warga negaranya meliputi hampir seluruh aspek kehidupan, karena tugas pekerjaan, fungsi, kewenangan negara diwakili oleh aparatur pemerintah, dalam hal ini badan atau penjabat tata usaha negara. Sedemikian luas dan besar terjadinya perbedaan pendapat, pembentukan kepentingan, serta kesengketa antara pemerintah, badan atau penjabat dengan orang atau badan hukum perdata individu warga negara. Indonesia sebagai negara hukum memiliki dasar konstitusional pembentukan peradilan tata usaha negara, yaitu Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan, yang pertama, kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Yang kedua, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkung peradilan agama, lingkung peradilan militer, lingkung peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi sebagai peraturan pelaksanaan dari Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 tersebut. Diundangkanlah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Asas-asas peradilan tata usaha negara. Asas-asas dalam peradilan tata usaha negara adalah sebagai berikut. Yang pertama, asas praduga. Asas ini mengandung makna bahwa setiap tindakan penguasa harus selalu dianggap benar menurut hukum, sampai kemudian ada pembentukannya oleh yang berwenang. Dengan asas ini, gugatan tidak menunda pelaksanaan keputusan tata usaha negara yang sedang digugat pada Pasal 67 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Yang kedua, asas pembuktikan bebas hakim yang menetapkan beban pembuktian. Hal ini berbeda dengan ketentuan Pasal 1865 KUH Perdata. Asas ini dianut dalam Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan dibatasi oleh Pasal 100. Yang ketiga, asas keaktifan hakim. Keaktifan hakim dimasukkan untuk mengimbangi kedudukan para pihak karena tergugat adalah penjabat atau badan tata usaha negara, sedangkan penggugat oleh orang atau badan hukum perdata. Menerapkan asas ini terdapat dalam ketentuan Pasal 58, 63, Ayat 1, Ayat 2, Pasal 80 dan 85 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Yang keempat, asas putusan peradil mempunyai kekuatan mengikat, erga omnes. Sengketa tata usaha negara adalah sengketa hukum publik. Dengan demikian, putusan pengadilan tun berlaku bagi siapa saja, tidak hanya berlaku bagi pihak yang berperkara saja. C. Sumber-sumber peradilan tata usaha negara. Sumber-sumber formal hukum administrasi negara adalah yang pertama Undang-Undang Hukum Administrasi Negara Tertulis, yang kedua praktik administrasi negara, hukum administrasi negara yang merupakan kebiasaan, yang ketiga jurisprudensi, yang keempat anggapan para ahli hukum administrasi negara mengenai undang-undang sebagai sumber hukum tertulis, berbeda dengan hukum perdata atau hukum pidana, karena sampai sekarang hukum tata usaha negara belum terkodifikasi sebagai hukum tata usaha negara, masih tersebar dalam sebagai ragam peraturan perundang-undangan.
Menurut Donner, kesulitan membuat kodifikasi hukum tata usaha negara disebabkan oleh yang pertama, peraturan-peraturan hukum tata usaha negara perubahan lebih cepat dan sering secara meledak, sedangkan peraturan-peraturan hukum privat dan hukum pidana berubah secara berangsur-angsur saja. Yang kedua, pembuatan peraturan-peraturan hukum tata usaha negara tidak berada dalam satu tangan. Di luar pembuat undang-undang pusat, hampir semua departemen dan semua pemerintah daerah sementara membuat juga peraturan hukum administrasi negara, sehingga lapangan hukum administrasi negara beraneka warna dan tidak bersistem. D. Persamaan dan perbedaannya dengan peradilan lain. Hukum acara peradilan tata usaha negara mempunyai persamaan dan perbedaan dengan hukum acara perdata. Perbedaan-perbedaan itu antara lain yang pertama, peranan hakim yang aktif karena ia dibebani tugas untuk mencari kebenaran material. Yang kedua, adanya ketidakseimbangan antara kedudukan penggugat dan tergugat penjabat tata usaha negara. Dengan mengingat hal ini, maka perlu diatur adanya kompensasi karena diasumsikan bahwa kedudukan penggugat, orang atau badan perdata adalah dalam posisi yang lebih lemah dibandingkan tergugat selaku pemegang kekuasaan publik. Yang ketiga, sistem pembuktian yang mengarah kepada pembuktian bebas gugatan di pengadilan tidak mutlak bersifat menunda pelaksanaan keputusan tata usaha negara yang digugat. Yang kelima, putusan hakim tidak boleh melebihi tuntunan penggugat, tetapi dimungkinkan pembawa penggugat ke dalam keadaan yang lebih buruk sepanjang hal ini diatur dalam undang-undang. Yang keenam, putusan hakim tidak hanya berlaku bagi para pihak yang bersengketa, tetapi juga penjelasannya sebelum hakim membuat putusannya. Dalam mengajukan gugatan harus ada kepentingan dari sang penggugat. Yang terakhir, kebenaran yang dicapai adalah kebenaran material dengan tujuan menyelaraskan, menyeimbangkan kepentingan perseorangan dalam kepentingan umum. Sengketa tata usaha negara. Sengketa tata usaha negara diatur dalam pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1806, pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yaitu sebagai sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara atau tata orang atau badan hukum perdata dan badan atau penjabat tata usaha negara, baik pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkan keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang pertama, ada unsur-unsur sengketa tun. Sengketa yang timbul dalam bidang tun. Yang kedua, antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau penjabat tun. Yang ketiga, sebagai akibat dikeluarkannya KTUN, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Unsur-unsur keputusan tata usaha negara berdasarkan pasal 1 angka 3 penjelasannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1886 adalah sebagai berikut. Penetapan tertulis. Istilah penetapan tertulis terutama menunjukkan kepada isi dan bukan kepada bentuk keputusan yang dikeluarkan oleh badan atau penjabat tata usaha negara. Keputusan itu memang haruskan ditertulis, namun yang disyaratkan tertulis bukan formalnya seperti surat, keputusan pengangkatan dan sebagiannya. Persyaratan tertulis itu diharuskan untuk kemudahan sebagai pembukti sebuah memo atau nota dapat memenuhi syarat tertulis tersebut dan akan merupakan suatu keputusan tata usaha negara menurut undang-undang ini apabila sudah jelas. Yang kedua, badan atau penjabat tata usaha negara mana yang mengeluarkan, maksudnya, serta mengenai hal apa sih tulisan itu, kepada siapa tulisan itu ditunjukkan, dan apa yang ditetapkan di dalamnya. Selanjutnya, dikeluarkan oleh badan atau penjabat tata usaha negara. Badan atau penjabat tata usaha negara adalah badan atau penjabat yang di pusat daerah yang melakukan kegiatan yang bersifat eksekutif. Berisi tindakan hukum tata usaha negara. Tindakan hukum tata usaha negara yaitu tindakan hukum yang bersumber pada suatu ketentuan hukum tata usaha negara yang dapat menimbulkan hak atau kewajiban kepada orang lain. Selanjutnya, bersifat konkret, individual, dan final. Bersifat konkret artinya, objek yang diputuskan dalam KTUN itu tidak abstrak, tetapi berwujud.
tertentu atau dapat ditentukan, umpamanya keputusan mengenai rumah si A, izin usaha bagi si B, pemberhentian si A sebagai pegawai negeri bersifat individual, artinya keputusan tata usaha negara itu tidak ditunjukkan kepada umum, tetapi tertentu tidak alamat maupun hal yang dituju. Kalau yang dituju lebih seseorang, maka tiap-tiap nama orang yang terkena keputusan itu disebutkan, umpamanya keputusan tentang pembongkaran atau pelebaran jalan dengan lampiran yang menyebutkan nama orang-orang yang terkena keputusan tersebut. Bersifat final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum.